Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Senang sekali bisa bertemu lagi bersama saya, Siti Royana, dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai organisasi-organisasi masa pergerakan nasional dan juga Sumpah Pemuda. Nah, dengan selesainya materi itu, selesai pula pembelajaran pada bab 4. Nah, beranjak dari bab 4 yang sudah kita pelajari, kita akan maju kepada bab 5, yakni mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, saja pada submateri yang pertama mengenai masuknya Jepang ke Indonesia. Nah, di sini sudah terdapat timeline masuknya Jepang ke Indonesia, yang mana yang pertama di sini ada embargo minyak bumi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Setelah Jepang menandatangani Fakta Berlin atau Fakta Tripartit pada tanggal 27 Desember 1940, yang mana berdasarkan fakta ini, Jepang, Italia, dan Jerman itu membentuk aliansi militer dalam kekuatan poros atau yang biasa kita sebut sebagai blok poros, yang nantinya akan bersama-sama melawan sekutu. Di dalam sekutu itu ada negara Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis pada Perang Dunia Kedua. Jadi melihat hal itu, Amerika Serikat ini merasa geram. Lalu pada tahun 1941, Amerika Serikat ini memprakarsai terbentuknya Abda Kontang, di mana menyusul langkah tersebut, Presiden Amerika Serikat ini, Presiden Roosevelt, menerapkan embargo baja dan besi tua kepada Jepang, yang diikuti pula dengan pembekuan semua aset Jepang yang ada di Amerika Serikat, dan selanjutnya Amerika Serikat juga menerapkan embargo minyak bumi. Hal ini membuat Jepang terancam sebab pada waktu itu Jepang ini bergantung pada minyak Amerika Serikat. Bahkan untuk menghidupkan mesin-mesin industrinya pun atau untuk keperluan perang pun Jepang ini menggunakan atau bergantung pada minyak bumi dari Amerika Serikat. Maka dari itu, Jepang ini merasa pada pilihan hidup dan mati karena kekurangan pasokan minyak bumi seperti itu. Pada waktu itu, Jepang lalu memutuskan untuk menguasai sumber minyak baru di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Sebagian dari wilayah itu yang mana merupakan jajahan Hindia Belanda, termasuk wilayah Indonesia. Namun untuk itu, Jepang harus melewati kekuatan militer terbesar saat itu, yaitu USA. Di bawah Abdacom, Amerika Serikat ini bertanggung jawab melindungi kepentingan Hindia Belanda di Indonesia, di mana menyerang Indonesia sama saja dianggap menyerang Abdacom. Di sisi lain, Amerika Serikat sendiri ini ingin embargo ekonomi itu mencapai tujuan, yaitu mundurnya Jepang dari wilayah-wilayah yang dikuasainya di Asia. Untuk ke Indonesia berarti Jepang terlebih dahulu harus melumpuhkan Amerika Serikat. Nah, sasaran Amerika Serikat yang paling dekat dengan Asia adalah pangkalan angkatan laut di Pasifik, tepatnya di Pearl Harbor, Hawaii. Maka secara mendadak, tanpa adanya ultimatum, Jepang itu menyerang Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 yang memicu terjadinya Perang Pasifik. Nah, setelah menghancurkan Pearl Harbor, Jepang lalu menduduki wilayah di Asia seperti Filipina, Burma, dan pada tanggal 12 Januari 1942, Jepang berhasil menguasai Tarakan. Lalu pada 24 Januari 1942, Jepang berhasil menguasai wilayah-wilayah strategis yang ada di Indonesia seperti Balikpapan pada 24 Januari, Pontianak, Samarinda, Kota Bangun, dan Banjarmasin. Yang selanjutnya ada pada tanggal 14 Februari 1942, Jepang berhasil menguasai Palembang. Dan tanggal 1 Maret 1942, Jepang juga sudah masuk menguasai Jawa, Banten yang dipimpin Jenderal Imamura, dan Indramayu dipimpin oleh Kolonel Tony Shori, dan di Bojonegoro Maijen Tushihase. Dan pada tanggal 5 Maret 1942, Jepang berhasil menguasai Banten. Dan Gubernur Jenderal Tjarda
Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang pada waktu itu menjabat, itu mengalami ketidakberdayaan terhadap serbuan kilat dari Jepang. Dan maka dari itu pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda ini yang diwakili oleh Letjen Terpoorten dan Gubernur Jenderal Tjarda ini dan Jepang diwakili oleh Jenderal Hiroshi Imamura. Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, yang nantinya akan menjadi perjanjian atau kapitulasi Kalijati. Yang selanjutnya, pada subbab berikutnya mengenai pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Jadi Jepang itu mendirikan pemerintahan militer di Indonesia dengan membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian. Yang pertama ada Pulau Sumatera yang dipimpin oleh tentara ke-25 yang pusatnya di Bukit Tinggi. Wilayah yang kedua ada Pulau Jawa dan Madura sebagai pusatnya yang dipimpin oleh tentara ke-16, pusatnya di Batavia. Sedangkan wilayah yang ketiga ada di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT, Maluku yang dipimpin oleh Armada Selatan kedua yang pusatnya di Makassar. Yang selanjutnya di dalam pemerintahan militer Jepang juga ada struktur pemerintahannya. Yang pertama ini struktur pemerintahannya ada Gunshirekan atau Panglima Tentara yang kemudian disebut Seiko Shikikan. Dan di bawah Panglima Tentara atau Panglima Tertinggi ada Gunseikan atau Kepala Pemerintahan Militer. Yang mana di dalam Gunseikan ini ada 5 bu atau departemen. Yang mana yang pertama ada Somobu, Departemen Dalam Negeri, Zaimubu, Departemen Keuangan, Sangyobu, Departemen Perusahaan, Industri, dan Urusan Perekonomian. Yang keempat ada Kotsubu, Departemen Lalu Lintas. Yang kelima ada Shihobu, Departemen Kehakiman. Dan yang terakhir ada Gunseibu atau Koordinator Pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan semacam gubernur. Oke, selanjutnya, selain Jepang juga mendirikan pemerintahan militer, Jepang juga mendirikan pemerintahan sipil dengan struktur pemerintahannya terbagi menjadi 2, ada pemerintahan daerah dan pemerintahan kota. Di mana pemerintahan daerah ini terdapat Shu atau Karsidenan, yang mana di bawahnya ada Shi atau kota praja, Ken itu kabupaten, Gun itu seperti kawedanan, Son itu asisten atau kecamatan, Ku itu desa atau kelurahan, Aza itu dusun, Gumi itu RT atau rukun tetangga. Sedangkan pada kota, Shi ini pemerintahan kota, Shochukan ini pemimpin residen, Tokubetsu Shi ini daerah istimewa, Shicho itu wali kota, Bunken itu sub kabupaten. Cara Jepang menarik simpati bangsa Indonesia pada awalnya agar Indonesia dapat membantu Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Yang pertama ini ada Indonesia dan Jepang itu kedudukannya sama. Yang kedua ada Jepang sebagai saudara tua Indonesia. Jepang akan memimpin Asia untuk membangun Asia Timur Raya. Yang keempat ada bendera merah putih. Boleh dikibarkan di samping bendera Hinomaru atau bendera Jepang. Yang kelima, lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Jadi Jepang ini menarik simpati dengan melakukan cara yang berbeda dengan Belanda untuk mendekatkan diri kepada rakyat atau masyarakat Indonesia. Organisasi-organisasi pada masa pendudukan Jepang, di mana pada masa pendudukan Jepang terdapat banyak sekali organisasi-organisasi yang bermunculan, di mana terbagi menjadi 3 golongan atau yang saya bagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada organisasi sosial kemasyarakatan, yang kedua ada organisasi semi-militer, yang ketiga adalah organisasi militer. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. Nah, di dalam organisasi sosial kemasyarakatan ini, yang pertama ada gerakan 3A, di mana perkumpulan ini dibentuk oleh Jepang pada 29 Maret 1942.
dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia. Sesuai dengan namanya, yaitu 3A, ini memiliki ciri atau semboyan, yang mana yang pertama itu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Pemimpin gerakan organisasi 3A ini bagian propaganda adalah Sedenbu, dari Sedenbu. Ia menunjuk Mr. Syamsuddin sebagai ketua. Sejak bulan Mei 1942, organisasi 3A ini mulai diperkenalkan kepada masyarakat melalui media massa, yaitu seperti surat kabar atau pamflet-pamflet yang ditempel di jalanan. Ternyata Jepang itu berusaha untuk menjadikan perkumpulan ini sebagai wadah propaganda yang efektif. Oleh sebab itu, di berbagai daerah dibentuklah komite-komite. Namun, berbagai upaya yang telah dilakukan Jepang melalui gerakan 3A ini kurang mendapat simpati dari rakyat. Maka gerakan 3A ini hanya berumur beberapa bulan saja. Jepang menilai perhimpunan itu tidak efektif dan pada bulan Desember 1942, gerakan 3A ini dinyatakan gagal. Oke, yang kedua ada organisasi Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, yang mana pada bulan Desember 1942, dibentuklah sebuah panitia persiapan untuk membentuk sebuah organisasi massa, yang mana panitia ini ditunjuk langsung oleh Jepang, di mana Jepang menunjuk 4 tokoh ini yang ada di layar, yang mana yang pertama ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara untuk membentuk gerakan baru. Gerakan itu bernama Gerakan Putra, yang dibentuk pada tanggal 16 April 1943. Nama-nama tersebut yang membentuk Gerakan Putra ini yang nantinya akan kalian kenal atau biasa kita sebut dengan 4 serangkai, di mana ketua organisasi putranya itu sendiri, yakni Insinyur Soekarno. Tujuan Putra adalah membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda, yang mana menurut Jepang, Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia untuk membantu Jepang dalam perang. Di samping tugas di bidang propaganda, perkumpulan atau organisasi tersebut juga bertugas untuk memperbaiki bidang sosial dan ekonomi, yang mana struktur organisasi Putra itu sendiri memiliki 4 pimpinan pusat dan pimpinan daerah. Pimpinan pusat yang ini disebut sebagai 4 serangkai, dan pimpinan daerah dibagi sesuai dengan tingkat daerah, yakni tingkat Shu, Ken, dan Gun. Putra juga memiliki beberapa penasehat yang berasal dari orang-orang Jepang. Mereka adalah Taniguchi, Ichiro, Yamasaki, Miyoshi, dan Akiyama. Pada awalnya, Putra ini mendapat sambutan dari organisasi-organisasi lain yang sudah ada. Bahkan, mereka semua bergabung dalam Putra. Organisasi Putra ini berkembang dan bertambah kuat, walaupun di tingkat daerah tidak berkembang dengan baik. Namun, Putra telah berhasil mempersiapkan rakyat secara mental untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melalui rapat-rapat dan media massa. Pengaruh Putra ini semakin kuat dan meluas, di mana pada perkembangannya, organisasi Putra ini pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran di pihak Jepang. Oleh karena Putra telah dimanfaatkan oleh pimpinan-pimpinan nasionalis untuk mempersiapkan ke arah kemerdekaan, tidak digunakan sebagai usaha menggerakkan massa untuk membantu Jepang. Ternyata sikap dan tindakan para pemimpin nasionalis tercium juga oleh penguasa Jepang. Maka pada tahun 1944, Putra ini dinyatakan bubar oleh Jepang. Selanjutnya, masih pada organisasi sosial kemasyarakatan, ada Majelis Islam A'la, MIAI. Berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda yang cenderung anti terhadap umat Islam, Jepang lebih ingin bersahabat dengan umat Islam di Indonesia.
Karena mayoritas penduduk Indonesia kan beragama Islam, maka Jepang ini sangat membutuhkan kekuatan Islam untuk membantu melawan sekutu. Oleh karenanya, sebuah organisasi Islam, yaitu MIAI, yang berpengaruh pada masa pemerintahan kolonial Belanda ini mulai dihidupkan kembali pada masa pemerintahan Jepang. Pada tanggal 4 September 1942, organisasi MIAI ini diizinkan untuk aktif kembali. Dengan demikian, MIAI ini diharapkan segera dapat digerakkan sehingga umat Islam di Indonesia dapat gerak untuk keperluan Jepang. Jadi sama saja tujuannya sebenarnya untuk kembali lagi membantu Jepang dalam masalah perang di Asia Timur Raya. Pada masa pendudukan Jepang, MIAI ini berkembang baik. Kantor pusatnya yang awalnya di Surabaya, kemudian pindah ke Jakarta. Dan adapun tugas dari MIAI waktu itu adalah yang pertama menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua mengharmoniskan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman. Yang keempat ikut membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Nah, untuk mewujudkan tujuan dan melaksanakan tugasnya, MIAI ini membuat beberapa program yang menitikberatkan pada program-program yang bersifat sosio-religius. Secara khusus, programnya itu diwujudkan dengan rencananya. Yang pertama ada membangun masjid di Jakarta, yang kedua mendirikan universitas, yang keempat membentuk Baitul Mal. Dari ketiga program tersebut, yang mendapatkan izin dari pemerintahan Jepang hanya program yang terakhir, yakni membentuk Baitul Mal. Baitul Mal itu suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik yang berupa pendapatan maupun pengeluaran. Jadi Baitul Mal juga diartikan secara fisik itu sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Mengapa Jepang hanya mengizinkan program Baitul Mal saja? Karena program organisasi MIAI yang kedua di atas, seperti membangun masjid dan mendirikan universitas ini, tidak dapat berkontribusi untuk membantu Jepang dalam memenangkan perang Asia Timur Raya. Dan MIAI ini terus berkembang di tengah-tengah ketidakcocokan dengan kebijakan Jepang. MIAI menjadi tempat pertukaran dan pembangun kesadaran rakyat agar tidak terjebak pada perangkap kebijakan Jepang yang semata-mata untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Keberhasilan program Baitul Mal ini semakin memperluas jangkauan perkembangan MIAI. Dana yang terkumpul dari program tersebut semata-mata untuk mengembangkan organisasi dan perjuangan di jalan Allah, bukan untuk membantu Jepang. Arah perkembangan MIAI ini mulai dipahami oleh Jepang sebagai organisasi yang tidak memberikan kontribusi terhadap Jepang. Hal tersebut tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pemerintahan Jepang, sehingga pada bulan November 1943 MIAI resmi dibubarkan. Yang selanjutnya ada Majelis Syura Muslim atau Masyumi sebagai ganti dari MIAI yang mana telah dibubarkan oleh Jepang. Jepang ini membentuk organisasi Masyumi dengan harapan membentuk agar dapat mengumpulkan dana dan dapat menggerakkan umat Islam untuk menopang kegiatan perang Asia Timur Raya. Ketua Masyumi ini ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang mana wakil ketuanya yakni Kiai Haji Mas Mansur dan Wahid Hashim. Masyumi ini sebagai organisasi Islam yang anggotanya sebagian besar dari kalangan ulama. Dengan kata lain, ulama dilibatkan dalam kegiatan pergerakan politik. Masyumi cepat berkembang. Di setiap karsidenan ada cabang Masyumi. Oleh karena itu, Masyumi berhasil meningkatkan hasil bumi dan pengumpulan dana. Perkembangan ini telah membawa Masyumi semakin maju dan warna politiknya semakin jelas.
Masyumi berkembang menjadi wadah untuk bertukar pikiran antara tokoh-tokoh Islam dan sekaligus menjadi tempat penampung keluh kesah rakyat. Masyumi ini menjadi organisasi massa yang pro rakyat, sehingga menentang keras adanya Romusha. Masyumi menolak perintah Jepang dalam pembentukan sebagai penggerak Romusha. Dengan demikian, Masyumi telah menjadi organisasi perjuangan yang membela rakyat. Selanjutnya ada organisasi Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa, yang mana pada tahun 1944 situasi Perang Asia Timur Raya ini mulai berbalik. Dari Jepang ini kemudian ingin menguasai, tetapi pada tahun 1944 ini tentara sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di berbagai tempat. Hal tersebut membuat kedudukan Jepang ini semakin mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, Panglima Tentara Jepang ke-16, Jenderal Kumikichi Harada, membentuk organisasi baru yang diberi nama Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa. Dengan dibentuk organisasi tersebut, rakyat Indonesia diharapkan memberi dharma kebaktiannya terhadap pemerintah demi kemenangan perang. Kebaktian yang dimaksud ada 3 hal, yang mana yang pertama ini adalah mengorbankan diri, yang kedua mempertebal persaudaraan, dan yang ketiga melaksanakan suatu tindakan dengan bukti. Susunan dan kepemimpinan organisasi Jawa Hokokai ini berbeda dengan Putra, di mana Jawa Hokokai benar-benar organisasi resmi dibentuk oleh pemerintahan Jepang. Oleh karena itu, pemimpin Jawa Hokokai sampai pemimpin daerah itu langsung dipegang oleh Jepang. Jadi Jawa Hokokai ini memiliki alat organisasi sampai ke desa-desa, duku, bahkan sampai ke tingkat rukun tetangga atau gumi atau tonari gumi. Tonari gumi ini dibentuk untuk mengorganisasikan seluruh penduduk dan kelompok-kelompok yang terdiri dari 10 sampai 20 keluarga. Para kepala desa dan kepala duku serta ketua RT bertanggung jawab atas kelompok masing-masing. Dan program-program kegiatan organisasi Jawa Hokokai ini ada beberapa program. Yang pertama, melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintahan Jepang. Yang kedua, memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan semangat persaudaraan. Yang ketiga, memperkokoh pembelaan tanah air. Di dalam membantu memenangkan perang, Jawa Hokokai ini telah berusaha antara lain dengan pengerahan tenaga dan memobilisasi potensi sosial ekonomi. Misalnya dengan penarikan hasil bumi, sesuai dengan target yang ditentukan atau yang diinginkan oleh Jepang. Organisasi Jawa Hokokai ini tidak berkembang di luar Jawa, sehingga golongan nasionalis di luar Jawa ini kurang mendapatkan wadah. Penguasa di luar Jawa seperti di Sumatera berpendapat bahwa di Sumatera itu terdapat banyak suku, bahasa, dan adat istiadat, sehingga sulit dibentuk organisasi yang besar dan memusat. Kalau ada, mungkin hanya di tingkat daerah saja. Dengan demikian, organisasi Jawa Hokokai ini juga tidak dapat berkembang sesuai yang diinginkan oleh Jepang. Jadi, berbagai organisasi yang dibentuk Jepang itu berakhir pada ketidakpuasan Jepang terhadap organisasi tersebut karena tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki atau diinginkan oleh Jepang. Ya, itu adalah beberapa organisasi yang ada pada masa pendudukan Jepang yang bersifat sosial kemasyarakatan. Di video kali ini, kita sudah mempelajari mengenai proses atau perjalanan masuknya Jepang ke Indonesia, sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan militer dan sistem pemerintahan sipil, serta beberapa organisasi yang tergolong pada organisasi sosial kemasyarakatan. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai organisasi semi-militer dan militer yang ada pada pemerintahan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.